Halo semuanya, hai anak-anak. Jumpa lagi ya bersama Ibu. Salam hebat, siswa hebat, guru hebat, semuanya hebat, luar biasa. Agar bermanfaat, dukung channel ini ya supaya semakin berkembang. Jangan lupa like-nya, subscribe, comment, and share di semua media sosial yang kalian punya. Terima kasih. Enjoy my video. Selamat belajar ya, tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Silakan lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami akan belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami kepintaran, akal budi, kecerdasan, sehingga kami dapat belajar dengan baik dan lancar. Lindungi kami dan beri Roh Kudus-Mu menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Jumpa lagi di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen. Sudah siap belajar ya? Tetap semangat dan sehat. Semangat pagi, salam hebat, siswa hebat, guru hebat, dan semuanya hebat, luar biasa. Dan yang luar biasa lagi adalah Tuhan Yesus Kristus. Halo kelas 1, sudah siap ya kita belajar hari ini di bab 8. Aku menyayangi tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nah, hari ini kita akan membaca Alkitab dan mengetahui dulu apa tujuan kita belajar hari ini ya, agar kalian tahu dan mendapat apa hari ini. Ibu ajak kalian untuk membaca Alkitab dari Kejadian 1 ayat 30 sampai 31. Ibu sediakan teksnya ya, kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Wah, memang tercatat betul ya, Tuhan memberikan semuanya ini ya, cuma-cuma, baik hewan maupun tumbuhan. Ibu akan membacakan ya. Tujuan kita belajar hari ini adalah yang pertama, kalian dapat menceritakan berbagai kegiatan ya manusia di alam dalam memanfaatkan tadi tumbuhan dan hewan pemberian Tuhan. Yang kedua, memberi contoh manfaat berbagai tumbuhan yang ada di sekitar. Lalu yang ketiga, menunjukkan manfaat hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian menunjukkan tindakan sederhana. Nah, ini praktek ya, memelihara baik tumbuhan maupun hewan di lingkungan kita.
Selanjutnya yang kelima, memberikan contoh bagaimana sikap kita bersyukur ya terhadap semua pemberian Tuhan, baik itu hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Nah, masih ingat gak penciptaan kemarin ya di pembelajaran 7? Ya, mulai hari pertama sampai ke-6. Kebetulan ibu akan mengangkat di hari yang ketiga, hari yang kelima, dan hari yang ke-6. Nah, kalau ketiga itu tumbuh-tumbuhan ya yang diciptakan. Kalau hari kelima hewan di udara dan hewan di laut. Dan yang ke-6, hari ke-6 ya, hewan di daratan. Nah, semuanya itu memang diciptakan Tuhan untuk memberikan manfaat bagi kita. Siapa di sini setuju ya? Siapa yang suka daging, susu, bahkan juga mungkin ayam goreng. Nah, itu semua dari mana asalnya? Ya dari hewan ciptaan Tuhan. Luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Nah, karena Tuhan ini Maha Pencipta ya. Nanti kalian baca di Kejadian itu banyak sekali contohnya ya, apa saja yang Tuhan berikan untuk manusia. Yang jelas ya mulai sayur mayur, tanaman obat ya. Terus buah-buahan itu juga memberi manfaat. Selain hewan yang Ibu sebutkan tadi. Ibu, apakah ada yang tidak bermanfaat? Ada juga ya. Ada tumbuhan yang beracun. Ya kita harus hindari. Ngapain juga kita coba begitu. Ada yang hewan memang tidak boleh dimakan seperti itu ya. Harus mengalami proses pengolahan yang baik, direbus lah sampai matang agar sehat. Bu, ada nggak hewan yang beracun? Ada juga, ubur-ubur ya contohnya. Nah seperti ini nih, ini bukan Squidward ya, ini ubur-ubur nih ya, temennya Squidward. Kalau Squidward itu ini ya, cumi-cumi, nah atau gurita seperti itu. Nah ubur-ubur ini di mana Bu tinggalnya? Di lautan sana. Ada juga ya tumbuhan yang beracun, jamur beracun. Nah seperti ini. Kita juga harus berhati-hati. Oh ini nggak boleh dimakan seperti itu. Nah itu tadi manfaatnya. Nah kalau ciptaan Tuhan sudah memberikan manfaat yang baik, berarti manusia harus merawatnya. Ibu gimana caranya merawat? Nah ini cara merawat tumbuh-tumbuhan. Ya dikasih pupuk, dikasih air ya. Terus apalagi dicari mungkin ada hama ya, hamanya diambil atau disemprot agar hamanya mati, terutama di sayuran ini ya banyak hama yang dapat merusak tanaman. Rantingnya dipotong yang tidak terpakai, terus apalagi ya banyak ya, membersihkannya, bawah-bawahnya ya mungkin ada sesuatu ya, mungkin rumput-rumput liar. Nah ini harus dicabuti dan dibersihkan. Itu cara yang mudah. Bu, kalau yang hewan, nah ini contohnya hewan, dimandikan, diberi makan, terus apalagi kalau sakit diobati. Nah kalau hewan kita sakit dibiarkan gimana? Ya bakal mati. Ibu aja pernah loh ini ya punya kucing ini, Kip juga pernah ke rumah sakit ya, dia sakit. Sama Meme juga, Meme diobati sampai habis 1.500.000, bayangkan. Dia sakit, terus ibu bawa ke sana, ternyata pertamanya kakinya lumpuh. Kata dokter, ini tulangnya tidak apa-apa, mungkin keseleo atau habis dipukul, akhirnya dia nggak bisa jalan. Nah kemudian ibu doakan ya juga ya, ternyata Mimi sembuh seperti itu. Wah luar biasa ini ya. Nah itu tadi manfaat. Lalu kita menjaga. Ibu kasih tahu, ternyata ada juga dampak apabila kita tidak merawat hewan dan tumbuhan. Apa itu dampaknya? Kalau hewan bisa punah, tumbuhan juga seperti itu. Kalau kita tidak rawat, bisa punah. Setelah punah gimana Bu? Tidak ada lagi kehidupan, maka manusia akan mati juga. Kemudian dampak yang lain yaitu bencana alam. Nah seperti itu. Apa Bu? Banjir. Nah ini contohnya kalau kita nggak mau menanam tumbuhan, pohon-pohon untuk menahan air hujan. Banjir, terus apa lagi? Tanah longsor. Nah ini ngeri kan ya.
Ini salahnya siapa? Salahnya manusia karena menggundul hutan dengan sembarangan seperti itu. Nah, karena manusia kan dibekali pikiran ya yang termulia, bayangkan mempunyai akal budi. Nah, dipikir mau bertindak jahat ya, dipikir ini salah, nggak sesuai firman Tuhan, dihindari. Justru kita yang mengenal firman Tuhan harus menjaga, merawat dan menyayangi mereka semua. Nah, apalagi ya. Nah, kebetulan ya kita ini sangat mengasihi ya, seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahkan kita menendang hewan juga nggak boleh ya. Itu namanya kita menyiksa, memukul apalagi ya. Nah, seperti ini harus dihindari. Bu, kalau membunuh hewan, Bu, boleh. Maksudnya gimana, Bu? Membunuh tapi dimakan. Lah kalau dibunuh terus kamu sia-siakan, itu namanya tidak boleh ya. Berarti itu kamu sengaja membunuh hewan tersebut. Kasihan kan ya. Nah, kira-kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Ternyata banyak hal ya, sikap-sikapnya gimana ya. Kamu bisa menyebutkan nggak macam-macam hewan? Ibu sebutkan satu dia tadi sudah ya, ubur-ubur dan juga tumbuhan jamur. Kalian bisa sebutkan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang lainnya di aktivitas nanti ya. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa ya, dan jaga kesehatan selalu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Untuk link tugas ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran telah usai. Anak-anak, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Oke, lipat tangannya dan tutup mata kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah melindungi kami dari awal pelajaran sampai akhir pelajaran pada hari ini. Kami akan beraktivitas kembali. Lindungi kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan hidup kami dengan penuh bermanfaat. Berkati juga orang tua kami yang sedang bekerja, dan berkatilah seluruh anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.